Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldias Rizkia Sentrinova. Nomor NRP saya 505 123 1028 dari Prodi Sistem Informasi, Prodi Inovasi Digital. Pertama-tama saya ingin meminta maaf atas keterlambatan video saya dikarenakan saya belum mendapatkan kode classroom dari Pak Radit karena saya datangnya terlambat. Kemudian teman-teman saya tanyain juga sudah lupa. Saya mau kontak Pak Radit juga saya udah hapus grup di Telegramnya. Oke, jadi mari kita review pembahasan minggu lalu. Yang pertama mungkin kita bisa mulai dari apa sih itu statistika. Nah, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Nah, itu semua melibatkan metode mengumpulkan data, merangkum, dan membuat kesimpulan dari pola atau tren yang teridentifikasi dari data tersebut. Nah, buat apa sih kita belajar statistika? Emang sepenting apa sih statistika itu buat dipelajari? Nah, jadi gini, memahami statistika itu penting karena memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang istilahnya itu informasional dan terukur. Nah, dengan statistika itu sendiri kita dapat menggeneralisasi dari sampel data ke populasi yang lebih besar, membuat kayak prediksi-prediksi berdasarkan data historis, mengidentifikasi pola dan tren, serta mengukur ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu lebih pasti. Nah, tadi kan kita ngomong data. Emang data itu apa sih? Nah, jadi data itu adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan, diukur atau dihitung. Nah, ini itu bisa dalam bentuk angka, kata-kata atau gambar. Nah, data sendiri itu diperoleh dari mana sih? Nah, data itu diperoleh melalui berbagai cara, termasuk dengan survei, eksperimen, observasi, pengukuran, atau melalui sumber-sumber yang lain seperti sensor elektronik ataupun basis data. Nah, tadi kan di atas aku sudah mention tentang populasi. Nah, sebenarnya populasi ini apa sih? Jadi populasi itu adalah kumpulan lengkap dari semua individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu yang diamati oleh peneliti. Nah, sedangkan sampel itu merupakan subset dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Penggunaan sampel memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan tentang populasi itu secara keseluruhan tanpa harus mengumpulkan data dari setiap anggota populasi. Kalau contohnya sendiri, kalau populasi itu seperti semua mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Kalau sampel itu seperti 100 mahasiswa yang dipilih secara acak dari populasi tersebut. Lalu di minggu kemarin kita juga belajar tentang parameter. Jadi parameter itu apa sih? Parameter itu adalah ukuran deskriptif atau karakteristik dari populasi. Sementara statistik itu merupakan ukuran yang sama untuk sampel. Misalnya, rata-rata dari populasi disebut parameter populasi, sementara rata-rata dari sampel itu disebut statistik sampel. Nah, yang terakhir tentang cabang-cabang ilmu statistika. Jadi statistika itu sebenarnya cabang ilmunya banyak, cuman saya di sini akan sebutkan 5 saja. Yang pertama ada statistika deskriptif, itu dia merorganisir, merangkum dan menggambarkan data. Lalu yang kedua itu ada inferensi statistik, itu tentang membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Lalu yang ketiga ada statistika matematis, pengembangan dan analisis dari metode statistik menggunakan konsep matematika. Lalu yang keempat ada statistika terapan. Dia itu penggunaan statistika dalam berbagai bidang ilmu sosial kayak ilmu alam, kedokteran, ekonomi dan lain-lain. Lalu yang kelima ada statistika non parametrik, yaitu metode statistika yang tidak bergantung pada distribusi tertentu dari data. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Ada kurang, ada lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.